Provinsi Aceh sejak dulu telah dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi hasil bumi yang melimpah. Salah satu komoditi andalan Aceh yang telah dikenal dunia bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia adalah tanaman nilam. Nilam dikenal dengan nama patchouli, merupakan tumbuhan semak tropis famili Labiati, genus Pogostemon, spesies Pogostemon cablin. Nama nilam berasal dari singkatan nama sebuah perusahaan di zaman Hindia Belanda, Nederland Indisland Aceh Maskapais. Perusahaan ini yang mengatur perdagangan dan sistem penjualan dari tanaman patchouli. Nilam Aceh merupakan nilam terbaik dunia yang menghasilkan minyak dengan kandungan patchouli alkohol atau PA di atas 30%. Nilam Aceh telah mendapatkan perlindungan indikasi geografis dari Depkumham RI pada tahun 2013 yang merupakan suatu upaya untuk melindungi identitas nilam Aceh dengan nilam dari daerah lainnya, baik dari sisi kualitas, karakteristik, dan berbagai atribut yang melekat padanya. Aceh mengembangkan 3 varietas nilam. Yang pertama Tapak Tuan, yang kedua Loksmawe, dan yang ketiga Sidikalang. Dari beberapa referensi, varietas Tapak Tuan dan Loksmawe memiliki patchouli alkohol yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Sidikalang. Nilam menghasilkan minyak atsiri dengan wangi yang khas dan dimanfaatkan sebagai bahan baku pada industri parfum, kosmetik, obat-obatan, dan toiletries. Besarnya potensi pemanfaatan nilam dalam berbagai industri besar dan kecil telah menjadikannya sebagai komoditi andalan di pasar internasional. Nilam telah diekspor ke berbagai negara, di antaranya Prancis, Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, India, Spanyol, dan Belanda. Nilam merupakan salah satu komoditi yang mampu bertahan di tengah krisis moneter tahun 1998. Nilam berhasil memposisikan dirinya sebagai komoditi yang tetap diminati, bahkan menjadi primadona karena nilai jualnya yang sangat tinggi. Begitu juga saat terjadinya pandemi COVID-19, minyak nilam tetap memiliki pasar tersendiri baik di tingkat lokal maupun internasional. Minyak nilam selama ini kami kirim ke Medan. 1 bulan lebih kurang 3 kali pengiriman, sebanyak 150 kilo sampai 250 kilo sekali pengiriman. Selama pandemik ini, itu kurangnya pemasukan minyak terhadap kami yang biasanya kami bisa mengumpul 150 sampai 250 per minggu, sekarang hanya sampai 30 sampai 40 kilo saja. Bagi sebagian masyarakat Aceh, nilam merupakan sumber kesejahteraan, terutama petani dan pedagang yang telah menggeluti bisnis ini secara turun-temurun. Saat ini, Indonesia merupakan pemasok sekitar 85% kebutuhan minyak nilam dunia, dengan rata-rata volume ekspor mencapai 1.000 ton per tahun. Pada tahun 1980-an, kontribusi nilam Aceh sempat menyentuh angka 90% dari total ekspor nilam Indonesia. Namun saat ini, angka tersebut terus menurun hingga ke angka 15 hingga 20% saja. Berbagai permasalahan dan hambatan telah menyebabkan menurunnya produksi dan produktivitas minyak nilam Aceh. Di antara berbagai permasalahan yang cukup mendasar adalah penurunan kualitas minyak nilam Aceh. Tantangan utama yang masih sering dihadapi oleh petani nilam di Aceh diantaranya ketersediaan bibit unggul, kemudian penyakit buduk atau paku yang masih sering menyerang tanaman nilam, kemudian lahan yang masih berpindah-pindah sehingga berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, skala usaha yang masih kecil karena sulitnya mendapatkan akses terhadap pembiayaan, kemudian penyulingan yang masih dilakukan secara tradisional, dan yang terakhir adalah persoalan mata rantai distribusi yang masih cukup panjang. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, pemerintah Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki dan mengatasi berbagai permasalahan nilam Aceh.
mulai dari menyediakan bibit-bibit unggul bersertifikat dengan sistem kultur jaringan dan membimbing masyarakat untuk dapat menyiapkan bibit yang berkualitas serta melatih petani untuk memproduksi kompos dan pupuk organik secara mandiri. Saat ini, pemerintah Aceh juga telah melakukan inovasi terkait budidaya nilam dengan sistem lahan permanen dan panen berulang dengan masa produktif tanaman mencapai 2 hingga 3 tahun. Untuk mengatasi kekurangan zat hara dan serangan hama, dilakukan prakondisi dengan menyiapkan bibit unggul serta menggunakan pupuk dan pestisida organik sejak tahap pembibitan. Memperhatikan agroclimate suatu daerah yang cocok bagi pertumbuhan nilam, serta melakukan teknik pemanenan dan penanganan pasca panen sesuai dengan standar mutu pengelolaan nilam. Di samping itu, juga dilakukan pengendalian harga dengan cara memperpendek rantai distribusi dan menjaga stabilitas harga. Perubahan dari sisi ekonomi, alhamdulillah bisa menyekolahkan anak-anak. Sebelum budidaya nilam agak sulit ekonominya sedikit, tapi setelah tanam nilam ini alhamdulillah bisa terbantu lah. Sesama petani, pengharapan saya, janganlah takut menanam nilam, karena nilam ini bisa menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal yang paling penting saat ini adalah upaya untuk melakukan hilirisasi produksi dengan cara mengolah minyak nilam mentah menjadi berbagai produk-produk yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan, minat masyarakat untuk kembali melakukan budidaya, pengolahan, dan perdagangan nilam terus meningkat. Hal ini terbukti dari banyaknya daerah yang telah membudidaya nilam. Sedikitnya 16 kabupaten kota telah melakukan budidaya nilam di Aceh. Geliat pertumbuhan ekonomi nilam juga terlihat dari banyaknya inisiasi usaha berbasis minyak nilam yang dipelopori oleh para wirausaha muda. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Aceh, serta memberikan kemudahan iklim investasi, mulai dari pembibitan, penanaman, pengolahan, hingga distribusi. Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk mewujudkan Aceh menjadi sentra nilam, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta mengurangi kesenjangan pendapatan di tengah masyarakat.